berada dalam jalur perdagangan dunia. Indonesia memiliki perairan seluas 3.257.483 km persegi. Laut juga menjadi 17.000 pulau yang merangkai Nusantara. Luasnya perairan Nusantara menjadi peran penting bagi jalur laut kepulauan Indonesia atau ALKI. 4 jalur ALKI Selatan ditetapkan pemerintah sejak tahun 1995 sebagai jalur perdagangan nasional maupun internasional. Luasnya perairan Indonesia menyimpan kekayaan maritim yang bernilai sekitar 1,2 triliun dolar Amerika Serikat. 45% perdagangan dunia yang melintasi alur laut Indonesia diperkirakan mencapai 1.500 triliun dolar Amerika Serikat. Selain jalur perdagangan, wilayah laut juga mendukung perekonomian bangsa melalui sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun akuakultur atau budaya perikanan. Laut mengembangkan akuakultur di laut yang tidak banyak menggunakan pakan seperti rumput laut. Ini punya potensial luar biasa. Terus yang kedua itu ada keterangan, juga potensial luar biasa. Volume produksi perikanan dan rumput laut tahun 2015 mencapai sedikit 15,35 juta ton AK. Ini menunjukkan potensi ekspor perikanan di Indonesia yang sangat besar, tidak hanya sanggup memenuhi kebutuhan negara lain di kawasan regional, namun jumlah ini dapat mengakomodir kebutuhan negara Amerika Serikat. Rumput laut ini punya potensial luar biasa. Indonesia bagian timur masih banyak lahan-lahan yang bisa dikembangkan untuk pengembangan rumput laut dan hasil perikanan laut lainnya. Selain melimpah dengan hasil laut, Laut Nusantara memiliki keindahan lain berupa pesona aneka ragaman hayati. Tak hanya kehidupan di bawah laut, panorama pantai yang indah bersih menjadi daya tahan tarik bagi wisatawan domestik maupun turis mancanegara. Keunggulan wisata di bidang maritim, keindahan pantai dan tanaman laut yang hampir seluruh wilayah Nusantara ada. Dalam potensi dan keunggulan, contoh taman laut ada di Bunaken, Sulawesi Utara, ada di Raja Ampat, Kepulauan Seribu, di Darawan, dan di Wakatobi. Selanjutnya, tol laut. Indonesia mendukung poros maritim dunia. Industri pelayaran sangat berperan penting dalam mendukung pendistribusian barang di dunia. Terlebih khusus negara Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga membutuhkan kapal sebagai penghubung antara pulau. Untuk menanggapi masalah dan biaya logistik yang cukup tinggi, pemerintah Indonesia mengembangkan konsep tol laut. Tol laut ini sendiri merupakan penghubung antar konektivitas laut yang dihubungkan oleh kapal pelayaran rutin dan terjadwal yang hadir ke pulau-pulau yang ada di Indonesia. Terlebih lagi, banyak pulau-pulau Indonesia yang sulit terjangkau dengan kapal-kapal besar yang ada. Negara memiliki hak untuk mengelola dan menjaga zona maritim nasional. Mereka termasuk jalur pelayaran strategis, kegiatan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, kebijakan dan pertahanan maritim perlu memperkuat kehadiran dan keberdayaan militer dan kepolisian dalam menjaga wilayah tersebut.
menjaga kekayaan alam dan daruratan perairan Nusantara dilakukan pemerintah melalui kementerian dan lembaga yang membangun dengan berbagai elemen masyarakat. Kondisi ini harus ditindaklanjuti dengan pembangunan visi maupun pembangunan sumber daya manusia. Kesinambungan pembangunan sangat diperlukan agar Indonesia menjadi negara maritim yang kuat mencapai rencana sebagai poros maritim dunia.